Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adriani, NPM 192191043 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan menganalisis kerangka dasar kurikulum 2013 mata kuliah telah pembelajaran pendidikan jasmani dengan dosen pengampu yaitu Bapak Devri Mulyana, SPD MPD. Materi yang pertama yaitu hakikat kurikulum pendidikan. Inti dari kurikulum 2013 adalah adanya upaya penyederhanaan dan tematik integratif kurikulum 2013. Disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan, dengan tujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melaksanakan observasinya, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang telah mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan pembelajaran 2013 menekankan pada performa alam, sosial, seni, dan budaya. Selanjutnya adalah landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empirik, dan landasan teoritis. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia apa yang akan dihasilkan kurikulum. Landasan empirik memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Landasan teoritik memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Berikutnya adalah prinsip kurikulum 2013. Pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 mengacu pada sejumlah prinsip-prinsip pembelajaran seperti yang tertulis pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Berikut adalah prinsip-prinsip pembelajaran yang tertulis dalam Permendikbud tersebut. Yang pertama, peserta didik mencari tahu. Selanjutnya, pembelajaran berbasis aneka sumber belajar. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proses untuk penguatan pendekatan ilmiah. Selanjutnya, pembelajaran berbasis kompetensi. Selanjutnya, pembelajaran terpadu, pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Terus, pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan aplikatif. Selanjutnya, pembelajaran yang menjaga pada keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. Selanjutnya, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat. Selanjutnya, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan ing ngarso sung tulodo, membangun kemauan ing madyo mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran atau tuturi handayani. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Selanjutnya, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan individu dan latar belakang budaya peserta didik. Selanjutnya adalah struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran. Posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, didistribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun. Beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar
Yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester, sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester. Selanjutnya adalah Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. BSNP adalah sebuah lembaga independen, mandiri, dan profesional yang memiliki misi untuk mengembangkan atau memantau pelaksanaan dan mengevaluasi peserta standar pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan ini sesuai namanya berlaku secara efektif dan mengikat semua tautan pendidikan di Indonesia tanpa terkecuali. BSNP dipimpin oleh seorang ketua dengan dibantu oleh seorang sekretaris yang terpilih oleh sekaligus dari anggotanya dengan mencari suara terbanyak. Saat ini ketua BSNP adalah Dr. Abdul Mukti MED dan sekretarisnya adalah Kiai Haji Dr. Andes Z. Arifin Junaidi MM. Pada saat bertugas, BNSP tidak bergerak sendiri. BNSP didukung oleh sebuah sekretariatan yang secara ex officio diketuai oleh pejabat Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional atau Mendiknas. BNSP juga dapat menunjuk tim-tim ahli yang bersifat ad hoc sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dari sini kita tahu bahwa BNSP mendapat dukungan dan berkoordinasi dengan Depdiknas. Ternyata tidak hanya Depdiknas, ada pula departemen-departemen lainnya yang menangani urusan pemerintahan di bidang keagamaan serta dinas yang menangani pendidikan tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Selanjutnya yaitu Standar Nasional Pendidikan Indonesia. Berlanjut ke dalam isinya, Standar Nasional Pendidikan Indonesia terdiri dari standar kompetensi lulusan. Sesuai dengan namanya, standar ini berfungsi sebagai pedoman dalam penilaian pada saat menentukan kelulusan peserta didik. Selanjutnya adalah standar isi. Dalam standar isi terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar hingga kalender pendidikan. Selanjutnya standar proses. Proses yang dimaksud dalam standar ini adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan pada satuan pendidikan. Standar ini menjadi acuan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penilaian, serta pengawasan proses pembelajaran agar dapat menjadi efektif. Selanjutnya ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk menjadi pendidik dan tenaga kependidikan, seseorang tidak hanya harus memiliki kualifikasi akademik saja, tetapi juga kompetisi yang mendukung serta sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan juga wajib memiliki standar sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran yang diatur pada standar ini. Contohnya sarana, misalnya barang-barang yang ditemui di ruang kelas. Sementara contohnya prasarana, misalnya ruang kelas dan tempat untuk peserta didik dapat berolahraga. Selanjutnya standar pengelolaan. Ada 3 bagian dalam standar ini. Yang pertama oleh satuan pendidikan, yang kedua oleh pemerintah daerah, dan yang ketiga oleh pemerintah pusat. Selanjutnya standar pembiayaan pendidikan. Standar ini terdiri atas biaya investasi, operasi, dan personal. Biaya investasi misalnya biaya penyediaan sarana dan prasarana. Biaya operasi misalnya biaya operasi pendidikan seperti air dan listrik. Sementara biaya personal misalnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya standar penilaian pendidikan. Standar terakhir ini cukup berbeda bila dilihat dari jenjang pendidikan dasar dan menengah. Bila dibandingkan dengan jenjang pendidikan tinggi, inti standar ini adalah penilaian hasil belajar peserta didik. Materi selanjutnya adalah fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan. Suatu hal tidak mungkin diciptakan tanpa fungsi dan tujuan. Kan Kuiperian. Berikut pula dengan Standar Nasional Pendidikan.
Menurut kamu apa itu fungsinya? Jika kita melihat namanya yang bermula dengan kata standar dan menuju ke KBBI, standar artinya ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Secara garis besar, dapat diambil kesimpulan bahwa Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai patokan pendidikan se-Indonesia. Dan ini merupakan contoh lengkapnya. Seperti Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Selanjutnya, Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.